lupa tekan like, komen, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Jalani hari dengan 3 wajib, wajib iman, wajib aman, wajib imun. Berolahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit. Makanan bergizi tiap hari, tidur cukup itu pasti. Dan janganlah panik, berdoa tiada henti, wajib iman aman imun. Pakailah maskermu, jagalah jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita raih bahagia dengan iman aman imun, badan sehat bangsa kuat. Kita raih bahagia dengan iman aman imun, badan sehat bangsa kuat. Anak-anak, hari ini kita belajar matematika tentang pembulatan dan penaksiran pecahan. Pembulatan pecahan biasa dan campuran artinya mengubah pecahan biasa dan campuran ke bilangan bulat atau satuan terdekat. Yuk, sekarang kita lihat contoh soal ya. Bulatkan pecahan 5/6 ke satuan terdekat. Agar lebih mudah, kita menggunakan garis bilangan. Nah, karena soalnya penyebutnya 6, maka di sini ibu akan membagi menjadi 6 bagian sama besar. Oke, kita beri titik ya. Sekarang jangan lupa, setiap kita membuat garis bilangan selalu dimulai dengan angka 0. Nah, di sini yang terakhir kita tentukan 1. 1 itu artinya 6/6. Setelah ketemu, kita cari titik tengahnya. Ya, tengahnya itu nilainya 3/6. Baru dengan mudah kita akan mengisi titik-titik yang kosong. Setelah 3/6, 4/6, 5/6, terakhir 6/6 atau 1. Oke, sekarang kita perhatikan soalnya 5/6. Kita beri lingkar yang 5/6. Nah, sekarang 5/6 ini lebih dekat ke angka 1 atau lebih dekat ke angka 0. Lihat ya, lebih dekat ke angka 1 atau ke angka 0. Ya, pecahan 5/6 ternyata lebih dekat ke angka 1. Jadi, pecahan 5/6 dibulatkan menjadi 1. Kita lihat contoh yang kedua. Bulatkan pecahan 32/8 ke satuan terdekat. Ini adalah contoh soal pecahan campuran. Bila pecahan campuran, kalian hanya perhatikan bilangan pecahannya saja, ya, yaitu 2/8. Yuk, sekarang kita beri garis bilangan ya. Karena penyebutnya 8, maka di sini garis bilangannya ibu akan bagi menjadi 8 bagian sama besar, ya. Jangan lupa selalu dimulai dengan angka 0. Dan terakhir ibu beri angka 1 yang artinya 8/8. Lalu supaya lebih mudah, ibu akan lihat yang tengahnya yaitu 4/8. Baru deh kita akan isi angka sebelum 4/8, yaitu 1/8, 2/8, 3/8. Setelah 4/8 kita isi dengan 5/8, 6/8, 7/8, dan 8/8 atau 1. Sekarang kita lihat soalnya, pecahannya 2/8. Berarti kita beri lingkar yang 2/8.
Setelah kita beri lingkar, kita mau lihat 2/8 ini lebih mendekati ke 0 atau lebih mendekati ke 1. Lihat baik-baik. Ya, betul. Ia lebih mendekati ke 0. Pecahan 2/8 lebih dekat ke angka 0. Ya, jadi pecahan 2/8 bila dibulatkan menjadi 3. Kenapa 3? Karena 3 ditambah 0 sama dengan 3. Sekarang kita akan lihat contoh selanjutnya. Bulatkan pecahan 7/4/8 ke satuan terdekat. Kita fokus ke pecahannya ya. Oke, kita buat garis bilangan. Kita beri titik-titiknya. Karena ini penyebutnya 8, maka dibagi menjadi 8 bagian sama besar. Lalu jangan lupa beri 0. Kita beri angka di tengahnya, yaitu 4/8. Oke, kita isi garis bilangannya ini. 1 artinya 8/8. Oke, sekarang kita lihat soalnya 4/8. Kita lingkari 4/8. Nah, 4/8 ini lebih dekat ke 0 atau lebih dekat ke 1. Ternyata 4/8 ini ada di tengah-tengah. Nah, kalau ada di tengah-tengah, maka kita naikkan dia ke atas ya. Jadi kita bulatkan menjadi 1. Pecahan 4/8 di tengah-tengah dibulatkan menjadi 1. Jadi pecahan 7/4/8 bila dibulatkan menjadi 8. Sekarang kita akan belajar tentang pembulatan pecahan desimal. Pecahan desimal dapat dibulatkan ke satuan, persepuluhan, atau perseratusan terdekat. Nah, sekarang yang kita akan bahas ini adalah kesatuan terdekat. Bila ingin kita bulatkan kesatuan terdekat, kita harus memperhatikan angka persepuluhannya. Ya, sekali lagi, bila dibulatkan kesatuan terdekat, maka yang kita perhatikan adalah angka persepuluhannya. Jika kurang dari 5, kita bulatkan ke bawah. Sebelah kanan ya, kalian lihat. Jika kurang dari 5, kita bulatkan ke bawah menjadi 0. Tapi jika lebih dari 5, kita bulatkan ke atas atau menjadi 1 ya. Yuk contoh ya. 3,45. Yang mana angka persepuluhannya? Ya, betul. Angka persepuluhannya adalah angka 4. Oke, nah angka 4 ini kurang dari 5 atau lebih dari 5. Ya, betul, ternyata dia kurang dari 5. Bila kurang dari 5, kita bulatkan menjadi 0. Kita coret ya. Jadi 0 ya. Oke, sekarang kita mau jumlahkan. 0 ini yang sudah kita bulatkan, kita mau jumlah, kita mau tambah dengan satuan ini ya, kita mau tambah. Oke, jadi 0 ditambah 3 sama dengan 3 ya. Kenapa 0? Karena 0,45 ternyata lebih kecil dari 0,5 ya, ngerti anak-anak ya. Yuk, sekarang kesimpulannya. Jadi bilangan 3,45 bila dibulatkan ke satuan terdekat menjadi 3. Sekarang kita lihat contoh selanjutnya. 7,76. Yang mana persepuluhannya? Ya, betul, persepuluhannya yang ini ya, setelah koma, angka 7 yang ini. Nah, 7 itu kurang dari 5 atau lebih dari 5. Ya, kita
ternyata 7 lebih dari 5, maka kita bulatkan menjadi 1. Oke, sekarang kita buat jumlah ya. 1 ditambah dengan 7. Oke, berapa anak-anak? 1 tambah 7? Ya, pintar. Sama dengan 8 ya. Oke. Kenapa kok 1 ya? Ya, karena ternyata 0,76 itu lebih besar dari 0,5. Maka tadi kita rubah jadi 1 ya, anak-anak ya. Oke, sekarang kita simpulkan. 7,76 bila dibulatkan ke satuan terdekat, maka menjadi 8. Mengerti ya, anak-anak? Sekarang kita akan melihat pembulatan pecahan desimal ke persepuluhan terdekat. Ya, ke persepuluhan terdekat. Bila kita membulatkan ke persepuluhan terdekat, maka yang harus diperhatikan adalah angka perseratusannya. Oke, sekali lagi, bila mau dibulatkan ke persepuluhan terdekat, yang diperhatikan adalah angka perseratusannya. Jika kurang dari 5, kita bulatkan ke bawah. Jika lebih dari 5, kita bulatkan ke atas. Oke, yuk kita lihat contohnya. 6,42. Yang mana persepuluhannya? Ya, betul, 4. Yang mana perseratusannya? Ya, betul, 2. Jadi yang ingin kita perhatikan adalah angka 2-nya ini. Ya, angka 2 ini anak-anak ya. Nah, 2 ini lebih dari 5 atau kurang dari 5? Ya, betul, kurang dari 5. Karena kurang dari 5, maka kita bulatkan ke bawah atau kita jadikan 0. Ya, oke, 2-nya kita coret. Sudah kita ganti jadi 0 ya anak-anak ya. Sekarang kita mau jumlah. 0 ditambah 4 sama dengan berapa anak-anak? Ya, betul. 0 ditambah 4 sama dengan 4. Ya, maka kita bisa simpulkan bilangan 6,42 bila dibulatkan ke persepuluhan terdekat menjadi 6,40 atau kita sebut saja 6,4 ya. Oke, contoh kedua. 6,68. Yang mana perseratusannya? Ya, betul, angka 8-nya ya perseratusannya. Nah, karena itu 8 ini lebih dari 5 atau kurang dari 5 anak-anak? Ya, betul, lebih dari 5, maka kita bulatkan ke atas menjadi 1 ya. Oke, sekarang kita mau jumlahkan 1 yang sudah dibulatkan tadi ditambah 6. Oke, 1 ditambah 6 itu berapa anak-anak? Ya, betul, 7 ya. Maka hasilnya menjadi 6,68 bila dibulatkan ke persepuluhan terdekat menjadi 6,70 atau biasa kita sebut saja menjadi 6,7. Mengerti ya anak-anak ya? Yuk, sekarang kita akan belajar tentang pembulatan persen. Pembulatan persen dapat dilakukan ke puluhan terdekat. Caranya dengan memperhatikan angka satuannya. Ingat ya, yang diperhatikan angka satuannya. Jika satuan lebih dari 5 atau sama dengan 5, maka dibulatkan ke atas atau jadi 10. Jika angka satuan kurang dari 5, dibulatkan ke bawah atau 0. Yuk, sekarang kita mau lihat contohnya ya. Contoh 18%. Satuannya yang mana ini? Ya, betul, angka 8 ya satuannya. Nah,
8 ini kurang dari 5 atau lebih dari 5? Ya, pasti dia lebih ya. Karena lebih dari 5, kita mau bulatkan ke atas. Ya, kita coret ya menjadi 10. Oke, sekarang kita tinggal jumlahkan 10 yang ini ditambah ini kan puluhan ya. Oke ya, 1 itu nilainya 10. Jadi kita bisa simpulkan 10 tambah 10 sama dengan 20. Jadi 18% bila dibulatkan menjadi 20%. Mudah ya anak-anak? Sekarang kita mau lihat contoh kedua, 35%. Nah, kita mau lihat ya, satuannya ini 5. 5 ini ada di bawah atau di atas angka 5. Ternyata karena sama-sama 5 ya, kita membulatkan dia ke atas. Ya, kita bulatkan ke atas menjadi 10. Oke, 5 kita coret jadi 10. Nah, karena jadi 10, sekarang kita mau jumlahkan 10 ditambah dengan 30. Ya, oke, kita mau jumlahkan 10 ditambah 30 sama dengan 40. Maka 35% itu bila dibulatkan menjadi 40%. Mudah ya anak-anak? Sudah mengerti pembelajaran kita hari ini ya anak-anak? Sekarang kerjakan tugas. Jangan lupa kumpul di classroom ya. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati.